Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang nasib para peternak sapi perah yang ada di Indonesia yang saat ini disebut-sebut sedang merana, sedang dalam kondisi yang tidak baik. Karena apa? Produk susu yang mereka hasilkan itu ternyata tidak bisa diserap secara maksimal oleh industri susu yang ada di Indonesia. Kita ketahui beberapa hari terakhir itu memang sempat viral di media sosial ketika para peternak sapi serah itu membuang susu, menghambur-hamburkannya di jalanan sebagai bentuk protes karena produk susu yang mereka hasilkan dari sapi yang mereka pelihara ternyata tidak bisa diserap oleh industri pengolahan susu yang ada di Indonesia. Kalau kita merujuk kepada video viral yang ada di media sosial, sudah ada para peternak sapi yang ada di Boyolali dan juga ada di Pasuruan yang mereka melakukan aksi protes dengan cara membuang susu ke tengah jalanan. Secara khusus kalau kita bicara tentang para peternak sapi perah yang ada di Boyolali, tentu ini merupakan sebuah tanda yang sangat mengenaskan. Karena apa? Selama ini Boyolali itu bisa disebut sebagai kota penghasil susu, bahkan Boyolali itu juga bisa disebut sebagai salah satu sentra susu segar yang ada di Indonesia. Nah, hal itu atau peristiwa itu terjadi karena memang industri pengolahan susu atau IPS yang ada di Indonesia itu tidak bisa menyerap produk susu segar yang dihasilkan oleh para petani atau para peternak lokal yang ada di Indonesia. Kondisi itu juga sudah diakui oleh pemerintah Indonesia, salah satunya oleh Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Jadi Budi Aris Setiadi itu tidak memungkiri bahwa saat ini kondisi para peternak sapi perah yang ada di Indonesia di berbagai daerah itu memang sedang merana karena produk susu yang mereka hasilkan itu tidak bisa diserap secara maksimal oleh pasar. Menurut Budi Aris Setiadi sendiri itu ada salah satu faktor utama yang menyebabkan kenapa produk susu dari para peternak sapi perah lokal atau domestik itu tidak bisa diserap secara maksimal di pasar Indonesia. Salah satunya itu adalah adanya perjanjian bebas bea masuk antara Indonesia, Selandia Baru, dan juga Australia. Nah, Budi Aris Setiadi itu juga menyebut bahwa perjanjian kerjasama itu memberikan efek terhadap para peternak sapi lokal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah produk susu impor dari Selandia Baru dan juga Australia itu akan bebas bea masuk ketika menggempur atau masuk ke pasar domestik yang ada di Indonesia. Selain itu juga Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi itu juga menyebut bahwa harga produk susu dari Selandia Baru dan juga dari Australia itu lebih murah dibandingkan produk susu dari para peternak sapi perah yang ada di Indonesia. Nominalnya atau angkanya itu lebih murah 5% yang itu sudah diakui oleh Budi Aris Setiadi sendiri. Selain itu juga kalau Budi Aris Setiadi itu juga mengakui bahwa hubungan dekat antara Indonesia, Australia, dan juga Selandia Baru itu membuat harga produk susu dari kedua negara tersebut itu lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain ketika produk-produknya itu masuk ke pasar Indonesia. Nah, situasi menjadi lebih buruk untuk para peternak sapi perah yang ada di Indonesia karena apa? Industri pengolahan susu atau IPS itu lebih memilih mengimpor susu bubuk atau skim daripada susu segar hasil peternak sapi perah yang ada di dalam negeri. Selain itu, efek lainnya itu adalah harga susu yang ada di tingkat peternak sapi perah yang ada di Indonesia itu turun menjadi 7.000 per liter, padahal idealnya harganya itu adalah Rp9.000 per liter. Padahal Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi itu mengakui bahwa kualitas susu skim itu masih berada di bawah susu sapi segar, terutama yang diproduksi oleh para peternak sapi perah yang ada di Indonesia. Karena apa? Susu skim itu sudah melalui berbagai proses pemanasan. Nah, Kementerian Koperasi sendiri itu juga tidak mau tinggal diam menghadapi keluhan atau nasib yang dihadapi oleh para peternak sapi perah yang ada di Indonesia. Jadi Budi Aris Setiadi itu sudah mengatakan bahwa pihaknya itu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan atau Kemendak
untuk mengantisipasi atau untuk mengambil langkah atas situasi yang saat ini sedang dialami oleh para peternak sapi perah yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi itu juga mengaku bahwa pihaknya itu kemungkinan besar akan melakukan evaluasi untuk atau terkait tentang regulasi susu impor dengan Kementerian Perdagangan. Selain itu juga Kementerian Koperasi itu juga berusaha untuk memastikan agar produk susu dari peternak sapi perah yang ada di Indonesia itu bisa diserap secara maksimal oleh industri pengolahan susu atau IPS. Karena apa? Percuma kalau memang produknya banyak tapi ternyata industri pengolahan susu yang ada di Indonesia itu tidak bisa menyerap secara maksimal. Dan kemungkinan kalau itu terjadi tentu saja akan kejadian ketika para peternak sapi perah di Boyolali dan juga di Pasuruan itu akan membuang-buang susunya di jalanan sebagai bentuk protes karena produk susu mereka itu tidak bisa diserap secara maksimal oleh pasar di domestik. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang situasi yang saat ini dialami oleh para peternak sapi perah yang ada di Indonesia ketika produk susu mereka ternyata tidak laku di pasaran? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan nasib para peternak sapi perah yang ada di Indonesia itu semakin baik, dan juga tidak lupa kita berdoa agar ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia itu bisa stabil atau bahkan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.